Bagaimana menemukan tempat sujud yang ada di dalam diri kita. Kita paham sebelumnya, yakin sepenuhnya Allah itu adil, Allah itu sebagai Rabbulnya alamin, Allah itu punya rububiyah, maha teratur, segala sesuatu pasti diciptakan oleh Allah sangat teratur. Keteraturan bahasa ininya namanya kosmos. Kosmos itu artinya keteraturan yang ada di alam semesta. Ada keteraturan yang wilayahnya itu kecil, namanya mikrokosmos. Yang agak luas itu makrokosmos, yang pusat keteraturan yang ada di Lauhul Mahfuz itu kita sebut sebagai master kosmos, ya. Itu pusatnya ada di sana, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Ini semua harus seimbang antara mikro yang di dalam, makro yang di sekitar, dan master yang pusatnya di alam semesta, ya. Mikro ini lebih kepada individu, ya. Makro ini kumpulan semuanya, ya. Master ini pusatnya, seimbang. Secara mikro kita sehat, secara makro hablum minanas, hubungan dengan manusia, hablum minal kaun, hubungan dengan alam semesta juga bagus. Master kosmos, hubungan dengan Allah melalui Qur'annya juga bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah, itu namanya makrokosmos, dan pada diri mereka sendiri itu mikrokosmos, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, itu masternya, master kosmos. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu, seimbang, selaras antara mikro, makro, dan masternya. Ya. Kalau kita lihat dalam bahasa alam semesta, maka di tawaf semesta kita lihat di ranah makrokosmos kita melihat bulan tawaf mengelilingi bumi, berputar. Di ranah mikro kita lihat elektron tawaf berputar mengelilingi inti atom. Di ranah master kosmos, ya, maka Allah melalui Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW menyuruh orang-orang yang soleh, orang-orang yang teratur untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan arah tawafnya pun selaras, mirip. Apa itu selaras? Ke kiri, hampir semuanya ke kiri. Dan ternyata bertawaf ke arah kiri ini adalah arah energi, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita pun kalau sedang naik motor, belok kiri pasti lebih nyaman ketika kita belok kanan. Kalau kita lihat orang-orang yang lomba, ya, yang lomba lari di stadion, itu arahnya ke kiri. Balap sepeda itu ke kiri di stadion itu muternya, arah kiri. Ini adalah arah energi. Artinya apa? Di sini kita melihat ada keselarasan antara mikrokosmos, elektron, makrokosmos, ya bulan, dan master kosmos, orang-orang yang tawaf. Semuanya berputar. Dan ternyata berputar ini adalah sebuah gambaran sistem yang ada di semesta ini. Mau semesta kecil mikro, semesta besar makro, dan pusatnya master. Di atas juga para malaikat berputar mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berputar. Pola yang Allah ciptakan adalah pola berputar. Dan ketika kita sholat, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, sholat itu sebetulnya berputar. Buktinya apa? Ketika kita ruku, itu membentuk 90 derajat. Ketika kita sujud, membentuk 135, 90 tambah 45. Sujudkan 2 kali, 135. Kalau kita totalkan semuanya, 90 tambah 90 tambah 45, 90, 45, totalnya 360 derajat. Dan ini adalah sistem semesta, yaitu berputar dengan sempurna. Maka hidup ini memang berputar. Ada yang bilang kadang di atas, kadang di bawah. Tawaf juga intinya berputar. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalaupun hari ini ada wabah corona, ini bagian dari perputaran hidup bagaimana Allah sedang merefresh alam semesta ini. Sedang elektron mengelilingi inti atom, ya. Bulan mengelilingi bumi,
Orang-orang yang soleh mengelilingi Baitullah, mengelilingi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada rumahnya. Dan kalau kita perhatikan, berputar ini membentuk sebuah angka. Angka ini yang kita sebut angka 0, kosong. Maka di sini kita melihat apa sih hakikat tawaf. Salah satu hakikat tawaf itu adalah bagaimana kita mengenolkan diri kita, mengosongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besar hanya Allah, yang eksis hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat isi dari Ka'bah, itu kosong, yang ada cuma 3 pilar aja. Ya. Ada 3 pilar yang menyangga Ka'bah, isinya yang kosong. Artinya apa? Kita ketika berputar mengelilingi Baitullah, sedang memutar mengelilingi kekosongan. Oh, kenapa masuknya kekosongan? Nanti kita lihat. Ada apa? Baitullah, rumah Allah, masjid, tempat sujud, dan kekosongan. Apa hubungannya? Kita semua sepakat rajanya masjid adalah Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram satu kali ibarat 100, pahalanya 100.000 kali di Masjidil Haram. Yang mana Masjidil Haram ini pusatnya adalah Ka'bah, yaitu Baitullah, rumah Allah, yang isinya hakikatnya adalah ruang kosong. 0, kosong. Ruang kosong. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusall. Dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai masjid atau tempat sujud serta sarana bersuci. Maka siapapun dari umatku yang datang waktu sholat, maka hendaklah ya sholat. Ini sumbernya dari almanhaj.org.id ya, tentang pengertian masjid. Jadi masjid ini, ya bumi ini masjid, Allah jadikan masjid. Bumi yang sebelah mana? Nah, sekarang kan kita hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seolah-olah dijauhkan dari masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah Allah menolak ritual-ritual yang selama ini kita lakukan, yang bisa jadi sebagian itu adalah ritual yang kamuflase, ya, yang hanya ingin memperlihatkan bahwa kita ini orang baik, jadi kita rajin ke masjid. Tapi Allah ingin mengajak kita untuk sama-sama menemukan masjid di dalam diri kita, merenung, melakukan kontemplasi, karena pada hakikatnya masjid itu, bumi Allah ini adalah masjid, tempat sujud. Kok bisa begitu? Yuk kita lihat. Fitrah berasal dari kata fatara, ya, memecah, membelah, membagi, menciptakan. Bumi ini kita lihat fitrahnya apa? Fitrah. Nah, fitrah. Kita pernah belajar zakat fitrah, ya. Idul Fitri. Fatoro asal katanya. Fatoro itu bisa bermakna memecah, bisa menciptakan. Fatoro samawati wal ardh, itu yang telah menciptakan langit dan bumi. Tapi punya makna juga memecah. Jadi untuk melihat fitrah kita, kita pecah diri kita. Kita bagi diri kita. Kita ini sebetulnya fitrahnya apa? Ini tubuh materi. Bumi yang ada ini, tubuh bumi materi ini, kalau dibagi-bagi termasuk kita, ya, apapun, itu ternyata isinya molekul. Molekul ini kalau kita fitrahkan lagi, molekul itu fitrahnya apa sih? Ternyata isinya adalah atom dan partikel-partikel. Ada proton, elektron, neutron. Itu kalau kita fitrahkan lagi, isinya adalah namanya kuak. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada sebagian baru dengar, intinya seperti itu. Kuak itu adalah atom sejati yang mana tidak bisa dibagi lagi. Tapi kalaupun dibagi lagi, kita sebut aja namanya energi, yang nggak kelihatan, energi, vibrasi, getaran-getaran. Ya. Ini kalau kita bagi lagi, itu sebetulnya isinya adalah informasi. Semua yang ada di alam semesta itu isinya adalah informasi. Termasuk ketika kita melihat batu, isi batu itu ada informasinya. Apapun ada informasi. Dan ini semua di dalam ruang dan waktu, dan akhirnya semuanya kosong, lenyap. Yang ada hanya Allah. Maka tadi saya buka tausiah ini dengan surat Ar-Rahman ayat 26, 27, 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada
Setiap tubuh, setiap materi, alaiha fan, pasti akan lenyap, kosong, akan fana. Kullu man alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada pasti fana, lenyap, kosong, dan yang tetap kekal adalah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu? Nah, di sini kita bisa melihat hakikat bumi itu apa. Kenapa bumi itu ada masjid Allah di sana? Ingatkah kamu saat mengikuti pembelajaran sains di sekolah dulu? Kamu pasti sangat familiar dengan model atom berbentuk bola dengan inti dan orbit elektron yang mengitarinya. Namun, tahukah kamu, penggambaran model atom seperti ini adalah keliru? Ya, keliru. Jadi, bagaimana bentuk atom sebenarnya? Ayo coba kita cermati dengan melihat contoh model atom hidrogen berikut ini. Jika inti atom yang berisi proton dan neutron kita ibaratkan sebesar bola sepak bola dengan diameter 22 cm. Jika kita tempatkan pada skala yang persis sama dengan kondisi nyatanya, dari sini, atom yang hanya berdiameter 22 cm, elektron pertama yang bisa ditemukan berada sekitar 0,8 km. Hampir 1 km jauhnya. Wow! Dan lihatlah bagaimana perbandingan diameter keseluruhan bola atom tersebut dengan besar inti yang sangat kecil. Dan tahukah kamu apa yang ada di antara inti atom dan elektron tersebut? Jawabannya adalah ruang kosong. Maka tidak heran jika inti atom dan elektron atom hanya akan mencakup 0,0001% dari volume atom. Dan ruang kosong lainnya dalam atom bisa mencapai 99,9999% dari volume atom. Jadi, jika kita menghilangkan ruang kosong dari sebuah atom, maka sebuah atom hanya akan menyisakan inti atom yang sangat kecil dan mungkin akan sangat sulit dilihat. Jadi, jika seluruh atom yang membentuk seluruh benda di bumi kita hilangkan ruang kosongnya, maka planet bumi mungkin hanya akan berukuran sebesar buah apel. Wow! Seri animasi Kamu Tahu terbit sekali dalam kekosongan ini adalah fitrahnya alam semesta. Fitrah itu ya fitrah kita paham ya. Jadi kosong adalah isi dari alam semesta. Ruang kosong, disitulah tempat sujud kita sejati. Baitullah itu kosong, tempat sujud kita ya di situ. Ya. Masjid adalah fitrahnya bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika hari ini untuk sementara waktu kita sholat di rumah, kita temukan masjid, ruang kosong dalam diri kita. Maka ketika kita bertakbir, kita kontemplasi dulu, kita masuk, hakikatnya kita ini nggak ada, yang ada hanya Allah. Kita masuk ke dalam ruang kosong itu, masuk dalam ruang misteri ketidaktahuan, sepinter-pinternya seseorang, pengetahuannya hanya 0,0001%. Yang lainnya kita kosong, nggak tahu apa-apa, yang tahu cuma Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, kita dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tenggelam dalam sibgohnya Allah, dalam ketidaktahuan kita berserah kepada Allah yang Maha Tinggi, kita bertemu dengan tempat sujud sejati, kita berserah bertawakal kepada Allah, maka insya Allah di situ kita akan menjadi pribadi yang nyaman bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu materi yang bisa saya sampaikan, ya keterbatasan waktu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya. Masya Allah, tabarakallah. Saya kembalikan kepada moderator kita. Ya. Terima kasih Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak RW. Ya, alhamdulillah. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Tadi Pak Ustadz bilang ruang kosong itu tempat sujud sejati. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Kalau kita bersujud di ruang terbuka, misalkan di pegunungan, kalau di kantor saya di tempat parkir, di basement itu dibuat masjid, buat kayak Jumatan begitu, itu apa makna atau kesempurnaan ruang kosong itu akan sama dengan masjid tidak? Begitu Pak Ustadz. Artinya isinya
makna atau nilai yang kita dapat apakah sama dengan di masjid itu tersebut? Itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak RW rahimakumullah ya. Jadi masjid ada dua, ada masjid fisik, kedua masjid makna ya. Nah, secara fisik masjid itu ya kita paham yang paling bagus ya pahalanya yaitu di Masjidil Haram ya. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian di mana di apa Israel itu Masjidil Aqsa ya, satu lagi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun ketika masjid-masjid yang dibuat dalam keadaan daruroh ya, termasuk sholat, saya juga berapa apapun kecuali berserah hanya kepada Allah, yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Sarip, jawabannya secara sederhana begitu. Secara fisik tentu saja berbeda nilainya, tapi secara makna kembali ke diri masing-masing. Begitu Pak RW, maaf Pak Sarip. Penjelasan dari Pak Ustadz tadi bahwa sebenarnya di bumi inilah masjid, dan kita sampai di rumah pun juga kita bisa maksudnya bagaimana kita bisa menempatkan diri kita bahwa dimanapun ini adalah masjid. Bagaimana dengan kalau sholat tahiyatul masjid Pak Ustadz? Kebetulan di sekolah saya kalau sholat Jumat itu kan di aula, dan itu bukan masjid. Apakah di tempat yang bukan masjid secara fisik itu kita bisa mengawali sholat itu dengan sholat sunnah tahiyatul masjid? Itu bagaimana Ustaz? Baik ya, itu ada dua pendapat ya. Kalau saya secara pribadi itu melakukan juga ya, melakukan sholat tahiyatul masjid, karena saat itu sudah jadi masjid, sudah diakadkan jadi masjid ketika melakukannya gitu. Ya. Walaupun setelah itu dipakai jadi aula lagi. Ya. Cuman di saat momentum itu kesepakatan yang dibuat, toh pada hakikatnya kan yang fisik itu masjid kesepakatan. Ya, kesepakatan. Memang namanya masjid yang real, yang aslinya itu harus senantiasa ada, gitu. Tidak berubah-ubah dalam keadaan darurat, begitu. Nah, saya melakukannya, walaupun tidak melakukan juga tidak apa-apa, karena memang secara fisik bukan masjid aslinya. Jadi itu lebih kepada pilihan aja. Namun sekali lagi, ketika kita melakukan, kita harus hadir di ruang kosong itu. Jadi pada materi ini, saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama bagaimana ketika kita sholat itu kita tuh dalam keadaan mengosongkan segala dunia dan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara mengosongkan itu masuk ke ruang kosong. Kenapa? Karena hakikatnya toh alam semesta ini ruang kosong isinya. Karena hakikatnya 99,99% itu bumi ini ruang kosong. Maka kita akan menjadi lemah ketika memikirkan yang 1%, yang 0,01% itu. Tapi kita akan dikuatkan oleh Allah ketika kita tenggelam dalam yang 99,99%. Ya. Tenggelam, tersibgoh kepada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Tapi intinya tidak masalah mau sholat tahiyatul masjid atau tidak. Yang penting sekali lagi maknanya. Maknanya. Karena kita ini keadaannya kan darurat begitu. Gitu Pak Budi ya. Iya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa yang ada di bumi itu semua menjadi bisa dijadikan masjid gitu ya Pak ya. Kata ya. Lebih gampangnya gitu ya Pak ya. Nah ketika kita sholat Id dan saya sholatnya di lapangan gitu ya Ustaz ya. Ya. Seperti yang tadi dikatakan sama Pak Budi, tahiyatul masjidnya gimana Pak? Kalau ibaratnya semua tempat ini adalah masjid gitu. Terima kasih Pak. Ya, tadi sebetulnya kan sudah ya ke Pak Budi sudah ada pertanyaan yang mirip ya. Cuman ini lebih kepada sholat Id. Memang untuk sholat Id ya, Idul Fitri, Idul Adha itu
lebih lebih dicontohkan di tempat terbuka di lapangan seperti itu ya. Memang tidak ada sholat tahiyatul masjid karena memang bukan di masjid hakikatnya, tapi kalau sholat Jumat hakikatnya memang di masjid. Nah, cuman karena tidak ada masjid yang kondusif di daerah situ, kalaupun dipaksa ke masjid akhirnya orang jam 11 udah keluar kantor, baru kembali ke kantor jam setengah 2, akhirnya terjadi ketidaknyamanan dalam bekerja, akhirnya dibuat istilahnya di sana tuh parkiran mobil ya, itu dijadikan masjid. Nah itu kan masjid kesepakatan, sedangkan sholat id memang di lapangan gitu, lebih sunnahnya. Itu beda ya. Kalau sholat Jumat kan memang harus di masjid. Kalau sholat id lebih diutamakan di lapangan. Beda. Ya, Ustaz. Begitu Bu Tamura ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz Zainul. Waalaikumsalam Pak Ustadz Zailani. Afwan Ustadz, mau tanya ini mengenai masalah kita mau sholat, menghadirkan hati kita bahwa itu ada di ruang kosong atau dianggap kita di rumah menghadirkan masjid atau Baitullah, itu menghadirkan hati kita itu caranya gimana Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Caranya seperti tadi, boleh sekarang semuanya sama-sama kita coba kembali ke fitrah ya. Kita tenangkan diri kita, semuanya rileks kembali ke fitrah ya. Anggap sekarang sedang menatap tempat sujud ya. Anggap menatap tempat sujud. Fitrah, kita lihat diri kita secara fitrah, kita ini siapa? Oh ternyata kita ini cuman molekul. Ya. Oh, kita lihat siapa? Oh ternyata di balik molekul kita ini cuman atom. Dilihat lagi, ternyata apa? Atom itu isinya ruang kosong. Ternyata kita ini kosong, ya. Kita rasakan kita ada pada diri kita ruang kosong. Masjid itu kan artinya tempat sujud. Kita layak bersujud kepada Allah ketika pikiran kita itu udah kosong dari dunia, begitu, ya. Sudah kosong dari ego-ego kita, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bertakbir saat kita merasakan kekosongan itu. Saat kita merasakan betul-betul bodoh di hadapan Allah, betul-betul tidak tahu apa-apa, ya. Yang besar hanya Allah, di saat itulah kita bertakbir kepada Allah. Maka ketika kita bertakbir itu getarannya berbeda. Ketika kita dibandingkan ketika kita bertakbir, kita masih mengingat dunia. Nah, bagaimana kita tidak mengingat dunia? Masuk ruang kosong itu. Oh, hakikatnya kita ini kan ruang kosong. Hakikatnya bumi ini ruang kosong. Ya. Maka ketika kita masih khawatir, misalkan besok makan apa, anak cucu saya gimana nanti makannya, yang sifatnya duniawi, itu berarti kita masih berada di ruang isi. Di ruang isi, ya, masih memikirkan dunia. Caranya lebih kepada mindset yang dibangun. Kita ini memang hakikatnya kosong, ya. Bumi ini kosong, yang ada hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan, semuanya fana, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi, yang eksis itu cuma Allah. Nah, ketika kita sudah sampai ke belief yang seperti itu, keyakinan yang seperti itu, maka kehusuan akan lebih mudah hadir. Ya. Bapak Ibu dicoba aja lakukan seperti itu. Sebelum bertakbir, rasakan kita kosong, berada di ruang kosong yang besar hanya Allah. Ya. Maka ketika kita takbir, Allahu Akbar, getarannya beda. Ketika kita langsung sholat, takbir. Gitu ya. Kita hadirkan dulu tumak ninahnya, ketenangannya. 360 derajat adalah berputaran yang sama. Benarkah hidup ini hanya sebatas seperti roda berputar? Mohon tolong dijelaskan, Ustaz. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi orang tawaf itu berputar, oke ya. Bulan itu berputar mengelilingi bumi, elektron berputar mengelilingi inti atom, berputar. Jadi hidup ini rahasianya adalah perputaran itu. Dan sejarah juga berputar. Ya. Dan kebetulan juga virus, bukan virus wabah ini ya, salah satu perputarannya hampir setiap 100 tahun sekali. Ya. Berputar, ya. Kekuasaan juga diputarkan. Nah, perputaran ini
Ada orang bilang seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, itu sebabnya bagaimana hidup ini ketika biar kita nggak menderita di bawah. Ya, maka Islam itu punya konsep yang stabil. Kalau senang jangan terlalu senang, sedih jangan terlalu sedih. Ya, sebagaimana surat Al-Hadid surat 57 ayat 21, 22, 23 dijelaskan seperti itu. Kita harus stabil jiwa kita. Dan biar stabil, maka ketika kita pun berputar, mindset kita ada di ruang kosong di Baitullah. Mindsetnya begitu, ada di ruang kosong di Baitullah itu. Ketika kita dapat rezeki banyak, sangat luar biasa. Ya, adalah satu konsep yang perlu kita bangun, perlu kita kembangkan untuk memperbaiki ibadah kita agar semakin hari semakin berkualitas. Hakikat ya, ada yang maknawi. Ya, kami juga telah pernah belajar tentang hal itu. Jadi ada ketika kita tahiyatul masjid itu kalau yang bisa dilaksanakan di masjid yang sifatnya hakiki, gitu, di masjid-masjid hakiki. Tapi kalau di masjid-masjid yang sifatnya maknawi, di tempat-tempat yang lain dan di mana bangunan itu bukan hakikat masjid ya masjid yang sebenarnya seperti yang kita kenal selama ini. Nah, untuk sholat tahiyatul masjid dan i'tikaf itu tidak menurut sebagian ulama tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat untuk i'tikaf maupun untuk tahiyatul masjid. Itu selama ini yang kami tahu Ustadz ya, barangkali ya mohon izin, mohon diluruskan kalau pemahaman ini kurang atau salah itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak De. Ya. Ya, pertama alhamdulillah terima kasih masukannya ya. Tambahannya untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsep dalam Islam itu ada yang namanya ihsan, yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Jadi di sini ada konsep namanya melihat atau mengamati, menyaksikan. Ya. Nah disinilah kita dalam konsep ihsan ini, dalam pendekatan ruang kosong itu namanya konsep observer. Konsep mengamati, sang pengamat, mengamati ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengamati diri kita ya, mengamati ciptaan-ciptaan Allah ya. Ini yang kita lakukan hari ini, mengamati tanda-tandanya Allah. Ini bagian dari ihsan ya. Ketika kita mengamati seperti itu dan kita kembalikan sama Allah, Allah lihat kita sedang mengamati, sedang ikro, maka di situ kita lihat ternyata kebesaran Allah menciptakan sesuatu yang kita lihat hari ini secara fisik ternyata hakikatnya itu adalah kosong. Artinya yang kita kejar-kejar selama ini sebetulnya kosong. Ya, kita nggak kejar apa-apa. Maka kata Allah, kejarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul real adanya, yang wujud, yang kidam, yang bako. Selain itu kan semuanya fana. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah ya. Ketika kita terjebak dalam sebuah kemacetan, kita akan merasa nggak nyaman. Tetapi ketika kita berada di gedung yang tinggi, lalu lihat ke bawah, mobil-mobil pada macet, kita nyaman-nyaman aja. Kenapa? Karena ada ruang kosong, ada ruang jeda, ada ruang pengamatan. Kita yang mengamati peristiwa macet tersebut, maka kita akan stabil. Tapi kalau kita yang menjadi bagian dari yang macet, kita mungkin akan emosional. Nah inilah kita penting ruang jeda, ruang kosong, ruang jarak, ya, jarak antara diri kita dan apa yang kita amati. Ya, itu ihsan gitu ya. Dan sekali lagi jawaban yang tentang tahiyatul masjid itu kita kembali aja pendapat-pendapat yang ada di masyarakat ya, disilakan pilih. Memang ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Adapun ketika kita bilang boleh, kita harus punya keyakinan ya bahwa ini sekarang sedang jadi masjid kan begitu. Ya. Kenapa? Karena sholat Jumat tidak akan sah
kalau tidak di masjid, kan begitu. Iya, Ustaz. Maka saat ini sedang jadi masjid, nah, begitu. Tapi kalau kita punya keyakinan ini belum jadi masjid, ini daruratnya hanya darurat untuk sholat Jumat, maka nggak ada tahiyatul masjid. Jadi nggak apa-apa, semua yang penting apa? Yang penting itu kan bagian dari ilmu, ilmu itu ruang isi. Nah, itu ilmu itu ruang isi. Nah, kita sudah dapat ilmu, kita berserah kepada Allah, kita kosongkan lagi. Sehingga ketika kita sudah punya keyakinan, punya pendapat, oh saya harus tahiyatul masjid walaupun di parkiran. Oh, saya tidak harus tahiyatul masjid karena ini parkiran. Tidak masalah perbedaan pendapat, karena kita berserah sama Allah, toh kembali kepada Allah. Yang bermasalah adalah ketika berselisih atas perbedaan pendapat. Jadi, saya sendiri kalau bicara masalah fikih, bukan mendalami di titik itu, tapi lebih mendalami di titik-titik spiritual hakikat yang sebagaimana Bapak Ibu hari ini terima. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak De, ya, terima kasih masukannya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Alhamdulillah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Zainul atau Kang Zen. Salam kenal Kang Zen, baru pertama kita ketemu ya. Salam kenal Ustadz Budi. Ya, alhamdulillah. Jadi intinya adalah kita di sini berada, seandainya kita bisa benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita bisa menempatkan diri kita pada ruang kosong. Itu yang kami dapatkan. Ruang kosong di sini adalah kita sudah tidak memikirkan lagi dunia, kita tidak memikirkan lagi jabatan kita atau apapun yang ada pada diri kita ini adalah kosong. Karena konsep dasarnya adalah isi adalah kosong. Saat itu kita benar-benar bisa fokus untuk kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga kita dimanapun kita berada, kita bisa menempatkan diri kita bahwa kita berada di masjid. Ini akan membuat kita terhindar atau tercegah dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Karena saat kita berada di dalam masjid, insya Allah kita akan selalu taat, kita akan selalu berpikiran yang positif. Intinya seperti itu, sehingga itu akan memudahkan kita fokus dalam beribadah. Seperti sholat tahiyatul masjid itu adalah disunahkan, khusus untuk sholat Jumat kan memang harus di masjid. Itu pun ada dua pendapat tadi yang Ustaz sampaikan. Kita boleh melakukan sholat tahiyatul ya, karena berpikiran sholat Jumat itu adalah di masjid, sehingga boleh dilakukan, boleh juga tidak. Kemudian untuk sholat id biasanya kalau disunahkan itu di tempat terbuka, tidak perlu melakukan sholat tahiyatul masjid. Atau tadi juga disampaikan berdasarkan pendapat masing-masing, begitu. Kemudian di sini saya dapat perkataan dari Ustaz tadi, kita layak hanya berpikir kepada Allah saat diri kita sudah kosong. Itu intinya. Sekali lagi, kita layak hanya berpikir kepada Allah saat diri kita sudah kosong. Dan contoh-contoh yang diberikan sangat luar biasa sekali dari Ustaz Zainul, yaitu saat kita tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah seperti itu. Demikian Pak Syarif, kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.